Selamat datang di video ini. Saya ingin menceritakan sebuah cerita pendek yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap. Dan cerita ini merupakan cerita yang saya karyakan sendiri. Judulnya adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Henry adalah orang yang taat dalam beragama. Di tempat kerjanya, dia punya salah satu teman yang bernama Faisal. Kepribadiannya Faisal sama dengan Henry. Sama-sama rajin ibadah, namun sayang, wajah Faisal tidak setampan Henry. Mereka berdua bekerja di salah satu wahana permainan anak-anak. Setiap kali azan berkumandang, mereka menghentikan segala aktivitasnya lalu bergegas pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Mereka punya satu visi yang sama, bahwa mereka tidak hanya ingin berkumpul bersama di dunia, melainkan lebih dari itu, yakni mereka berharap dapat berkumpul kembali kelak di akhirat, karena mereka tahu bahwa dunia ini adalah permainan semata, sedang kehidupan akhirat adalah kekal. Hari demi hari berlalu. Mereka lewati bersama sampai pada akhirnya salah satu dari mereka, yakni Henry, memutuskan untuk menikah. Henry menikah dan mengambil cuti di tempat kerjanya. Pada saat hari cuti sudah selesai, Henry pun masuk ke tempat kerjanya. Namun ada yang berbeda pada kali ini. Henry selalu berwajah bahagia. Henry selalu menampakkan aura kebahagiaannya pada Faisal. Faisal bertanya, "Tumben kamu bahagia sekali hari ini. Dari tadi aku lihat kamu selalu senyum-senyum sendiri." Begitu tanya Faisal. "Bagaimana aku tidak bahagia? Ternyata kehidupan setelah menikah dan sebelum menikah itu sangat jauh berbeda." Itu jawaban Henry. Lalu Faisal kembali bertanya, "Apa yang terjadi setelah kamu menikah?" Henry pun menjawab, "Banyak hal yang membuat hati ini bahagia. Bahkan perilaku yang sederhana bisa jadi sebab kebahagiaan romantisnya suami istri, bila hal itu dilakukan atas dasar saling cinta dan saling sayang. Mulai dari sarapan pagi yang selalu aku siapkan sendiri sebelum aku menikah, sekarang istriku sudah menyiapkan segala sesuatu keperluanku." Jawab lagi Henry. Ternyata cerita yang diungkapkan oleh Henry membuat Faisal iri. Tapi di lain itu, Henry bercerita demikian agar Faisal temannya itu segera menikah. Akhirnya di suatu kesempatan, pada saat jam kerjanya sudah tutup, Henry duduk berdua dengan Faisal di pelantaran toko. Tiba-tiba Faisal cerita ke Henry tentang salah satu teman perempuannya yang dia sukai dan berniat untuk menikahinya. Dia meminta pendapat sahabatnya tentang perempuan yang hendak dia nikahi. Perempuan itu bernama Dinda. Dia juga menceritakan sifat Dinda. Dan Henry pun mendengar cerita Dinda. Itu sangat baik, sifatnya juga baik. Henry pun menyetujui jika Faisal ingin menikah dengan Dinda. Akhirnya suatu hari Faisal datang ke rumah Dinda bersama Henry untuk menemui orang tua Dinda dengan niat untuk melamarnya. Namun, apalah daya keterbatasan fisik pada Faisal membuat dia ditolak mentah-mentah oleh orang tuanya. Tidak hanya itu, ternyata Dinda pun sebentar lagi akan menikah dengan calon pasangannya di Los Angeles.
Mendengar hal itu, Faisal pun shock dengan kabar yang diceritakan oleh orang tuanya. Sejak saat itu hari-hari Faisal jadi tidak baik. Dia selalu murung di kala ia bekerja. Sahabatnya Hendri selalu memberikan motivasi kepada Faisal agar selalu semangat menjalani hidup karena jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa. Hendri selalu memberikan semangat kepada Faisal, namun Faisal tetap saja berlaku sama. Entah apa yang ada di dalam pikiran Faisal. Akibat cinta butanya pada Dinda membuat hatinya buta akan keimanan dan memutuskan untuk pergi ke dukun yang sangat terkenal di suatu daerah. Setiap hari perilaku Faisal semakin aneh. Dia semakin malas beribadah, sikapnya pun tidak ramah seperti biasanya. Hendri mencoba untuk mencari tahu penyebabnya. Karena Hendri sangat tahu kepribadian Faisal seperti apa. Karena Hendri merupakan salah satu temannya yang sangat dekat dan bahkan bisa dikatakan seorang sahabat bagi Faisal. Di suatu waktu, tidak sengaja Hendri membaca salah satu notis WhatsApp di handphone Faisal. Pada saat Hendri membaca notis tersebut, Faisal ternyata punya sebuah perjanjian dengan salah satu dukun untuk mempelet Dinda, perempuan yang Faisal sukai. Sudah berjalan 1 tahun, Faisal seperti sia-sia dengan pelet tersebut. Perempuan yang diharapkannya tidak pernah datang kepadanya, melainkan hanyalah fantasi liar dan delusi yang dialaminya seperti kencan, ngobrol, bahkan sampai tidur bersama perempuan yang ia sukai. Temannya pun Hendri ikut prihatin dengan nasib sahabatnya, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke seorang peruqyah, kemudian mengkonsultasikan keadaan temannya Faisal. Faisal yang mengalami kedilemaan karena sebuah jin yang berwujud Dinda memintanya untuk menjauhi sahabatnya Hendri. Apabila dia tidak menuruti keinginan jin tersebut, maka jin itu pun akan pergi dari kehidupan Faisal selama-lamanya. Pada suatu malam, Hendri membuntuti Faisal saat pulang kerja. Di tengah jalan, Faisal terlihat sangat buru-buru dan tiba-tiba dia berhenti di sebuah bangunan kosong yang bertingkap, lalu masuk ke dalam bangunan tersebut. Hendri yang dari jauh juga ikut menyelinap masuk ke dalam bangunan kosong itu untuk mengikuti Faisal. Faisal ternyata sudah tiba di atas balkon rumah kosong itu. Entah dia berbicara dengan siapa, karena tak terlihat seorang pun di depannya. Pada intinya, pembicaraannya itu seperti salah seorang yang ingin bunuh diri. "Tolong, jangan pergi dari hidup aku." Tiba-tiba Faisal berucap keras seperti itu. Hendri yang melihat kejadian tersebut berteriak, "Faisal, istighfar Faisal." Faisal menoleh ke belakang dan ternyata di belakang itu adalah sahabatnya sendiri. Kemudian Faisal berkata kepada jin yang setiap hari berwujud seperti Dinda, "Jika kamu melompat, maka aku juga ikut melompat mati bersamamu." Tiba-tiba, entah apa yang dipikiran Faisal, ia melihat Dinda melompat dari atas balkon bangunan kosong itu, hingga Faisal pun tanpa pikir panjang melompat dan pada akhirnya ia tewas. Hendri pun sangat menyesal tidak bisa menahan sahabatnya. Ia berpikir sungguh nasib malang sahabatnya itu. Sahabatnya tidak pernah menikah, hanya selalu berkencan dengan sebuah jin yang dihadirkan oleh sebab hayalan dan fantasi liarnya sendiri. Tamat.